Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya sorry banget setelah waktu yang panjang ya, akhirnya kita balik lagi di video bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini Kanidia balik dengan materi makroekonomi. Ini ada yang pernah nanya tentang apa sih tuh PDB nominal, real, dan deflator, dan gimana cara menghitungnya. Nah ini masuk dalam materi pendapatan nasional ya. Kanidia udah pernah buat seriesnya lumayan lengkap, tapi ini yang ketinggalan makanya ini baru nyusul. Nanti yang penasaran boleh cari linknya di description box untuk informasi atau kaitan-kaitan materi yang lain yang berkaitan juga dengan pendapatan nasional. Nah first of all, ini kalau kalian udah masuk materi ini berarti udah paham ya apa itu PDB, atau kalau dalam bahasa lainnya kita bilangnya kalau dalam bahasa Inggris itu GDP ya. PDB kepanjangannya adalah Produk Domestik Bruto atau GDP dalam bahasa Inggris stands for Gross Domestic Product. Nah ini kan dia udah nggak bakal ngulang lagi, cari langsung linknya di bawah untuk penjelasan apa sih PDB atau GDP itu. Nah PDB itu dalam penyajiannya nanti bisa didapatkan 3 indikator, tiga istilah. Ada PDB nominal, ada PDB real, dan sampai ada yang namanya PDB deflator. Beda nama, beda arti, berarti beda cara perhitungan dan beda maksud dong ya. Nah kalau kita kemarin nginget ya, PDB itu kan intinya menunjukkan berapa sih jumlah output yang kita hasilkan ya. Udah di spill berarti ya tentang apa itu PDB. Jadi kita pengen tahu dong, ini barang yang kita hasilkan itu kalau dalam bentuk rupiah itu berapa nilainya. Pentingnya apa ya? Penting banget dong kita bisa mengukur sejauh ini kira-kira negara kita produksinya dibandingkan tahun lalu bagus nggak ya? Atau dibandingkan negara lain kabarnya gimana kayak gitu. Jadi banyak banget pentingnya mengetahui PDB suatu negara. Kalau di posisinya provinsi atau kabupaten namanya PDRB ya, ada nyelip R, PDRB. Nah langsung aja kalau mau mencari PDB sebenarnya kan ada 3 rumus ya teman-teman ya. Nah di sini itu kita akan menggunakan rumus produksi ya, yang kalau kalian ingat kemarin kita cukup mengalihkan aja P dan Q untuk semua barang yang kita miliki. Oke, P itu adalah singkatan dari kata price yang berarti bahasanya dalam bahasa itu adalah harga. Jadi ini kita sebutnya nanti sebagai P ya, price. Nah kalau yang Q itu dari kata quantity alias kuantitas atau jumlah produksi, jumlah unit yang kita hasilkan. Jadi ini adalah key ya, quantity kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mau nyari PDB kita butuh data P dan Q, dan di sini udah tersedia P dan Q yang akan kita hitung. Nah sebenarnya kalau kita bicara yang realistis, pasti suatu negara itu punya banyak banget barang ya, bisa sampai ratusan mungkin atau sampai ribuan jenis barang. Nah untuk memudahkan pekerjaan kita ambil 3 barang aja. Seperti biasa barang andalan kita cendol, coki-coki, dan juga ada teh kotak. Nah di sini tuh kalau pengen nyari PDB nominal teman-teman, intinya adalah kita di sini kita mulai mencari PDB nominal dulu ya. PDB nominal itu menunjukkan berapa hasil dalam rupiah ya. Berapa sih nilai barang yang kita hasilkan dalam rupiah tapi menggunakan standar harga yang sekarang lagi berlaku. Jadi kan PDB itu teman-teman akan dihitung setiap tahun. Jadi kalau mau ditanyain PDB nominal tahun let's say sekarang 2023, berarti kita harus tahu jumlah barang yang dihasilkan 2023 dan harga barang yang dicari itu di tahun 2023. Jadi PDB nominal itu menggunakan harga yang berlaku. Makanya jangan kaget teman-teman. Nanti kalian bakal bilang ada istilah PDB berdasarkan harga berlaku. Nah itu tuh nama lain dari PDB nominal ya. Jadi kita menggunakan harga yang berlaku. Nah kalau di sini itu Kanidia ngambil contoh ada 2 tahun ya, 2010 dan 2019. Berarti kalau PDB nominal ya udah bisa ditebak 2019 aja. Nah kalau mau nyari PDB 2019 atau PDB nominal ya 2019 itu caranya gimana? Ini Kanidia tulis di bawah aja ya. Jadi kalau pengen nyari PDB, ini udah lama nggak nulis PDB nominal, bentar. Kalau mau nyari PDB nominal untuk tahun 2019 ya, ini 2019, yang kita kali itu cukup sederhana guys. Yang kita kali adalah harga, jumlah dulu kali ya. Jumlah di tahun 2019 pastinya kita kalikan dengan harga barangnya ya di tahun 2019. Nah, di sini ada 3 barang, berarti kita bakal mengalikan 3 kali. Jadi bayangin rempongnya menghitung PDB. Thanks to BPS ya yang udah menghitung dengan sangat
keren banget, jadi bisa memudahkan kita ya, nggak perlu kita satu-satu gitu ya mengerjakannya, menghitung satu-satu se-Indonesia yang luas banget ini. Nah langsung aja kita bisa langsung menghitung PDB nominal tahun 2019. Caranya adalah kita udah tahu kan jumlah 2019 itu untuk cendol 50 kita kali dengan harga 2019 itu harganya 5.000. Berarti kalau hitung berapa tuh hasilnya? Ya sederhana banget ya, kita bisa bilang ini angkanya adalah nggak kelihatan nih, warna merah, mungkin merah aja ya, 250.000 dikali sederhana aja. Habis itu lakukan hal yang sama untuk coki-coki, berarti 200 kali 1000 dong, dapatnya iya 200.000. Terakhir untuk teh kotak 100 jumlah 2019 dikali 4.000 harga yang terjadi di tahun 2019 ya, 400.000. Nah setelah kita sudah mengalihkan semua item, ini hanya 3 untuk menyederhanakan pekerjaan kita jumlahkan semua, nanti bakal dapat angkanya ya cukup sederhana ya, 850.000. Dan 850.000 inilah yang kita sebut nanti dalam ekonomi sebagai, warnanya nggak jelas ya, inilah yang kita sebut sebagai PDB nominal. Jadi jumlah untuk 3 barang yang kita hasilkan itu, kalau ditanya berapa PDB-nya kita bisa bilang nilainya itu 850.000. Nah tetapi kemudian di ekonomi PDB nominal itu dianggap ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya adalah karena dia menggunakan standar harga berlaku, yang mana harga berlaku itu rentan terjadi inflasi atau harganya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kayak ternyata harga 5.000 untuk dari saya coki-coki lah, harga 1.000 itu bukan harga yang benar-benar real, ini harga yang terlalu tinggi untuk harga asli dari si coki-coki. Maka untuk bisa benar-benar menggunakan data yang asli, kita butuh namanya PDB real. Dan kalau misalnya kita ditanyain yang mana yang lebih penting, pastinya PDB real. Bahkan dalam perhitungan pendapat pertumbuhan ekonomi, economic growth, kita makanya PDB real ya teman-teman ya, bukan PDB nominal, karena PDB nominal itu mengandung unsur inflasi. Ada unsur inflasinya, harganya terlalu mahal bisa jadi ya. Nah PDB real kadang digunakan istilah dia juga menggunakan harga konstan, atau biasanya disebutnya menggunakan harga tahun dasar. Apaan tuh Kak tahun dasar? Tahun dasar itu teman-teman adalah tahun yang dianggap merupakan tahun yang paling stabil harganya ya. Jadi paling cocok lah, inflasinya paling bagus gitu ya, paling paling stabil. Nah kayak gitu tahun dasar. Nah di Indonesia sendiri kan kalau yang menghitung PDB itu BPS, dan BPS sejauh yang kami diingat itu nggak banyak sih mengganti tahun dasar ya. Terakhir yang paling dia tahu yang paling update itu tahun 2010, makanya ini pakai 2010. Kalau misalnya ada perubahan boleh diupdate ya, tapi seingat Kanide emang sampai sekarang masih tahun 2010. Nah jadi kalau mau nyari tahu harga paling real dari barang kita menurut BPS itu adalah harga 2010. Makanya kalau mau mencari PDB real, walaupun sudah di 2019, misalnya ya PDB real untuk 2019, kita tetap harus menggunakan data harga tahun 2010, karena harga itulah yang dianggap ya paling stabil ya. Jadi kita tetap menggunakan output 2019 yang kita hasilkan dikali dengan harga di 2010 teman-teman ya, harga yang paling stabil. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi, kita kali jumlah dan harga aja, tapi ini hati-hati karena harganya beda ya. Jadi 50 kali 5.000 cendol masih sama 250.000. Lalu untuk coki-coki 200 harga unitnya, tapi kita menggunakan harga 500 sebagai harga tahun dasar. Nanti angkanya cuma 100.000. Terakhir teh kotak 100 dikali dengan 3.000 harga tahun dasar di tahun 2010. Jadi nanti dapatnya 300.000. Nah terakhir final stepnya adalah tinggal dijumlahkan dong. Nanti kalau dijumlahkan nanti ketemu angkanya 650.000. Apa 650.000? Ini adalah PDB real untuk negara kita di tahun 2019. Jadi kita bisa bilang kalau mau banding-bandingan nih, berapa sebenarnya nilai barang yang kita hasilkan? Yang paling real itu adalah 650, bukan 850. Wah kalau kita compare, kelihatannya agak ada peningkatan ya Kak, lumayan
lebay nih dari 650 ke 850. Iya, karena ada inflasi. Nah, di GDP sendiri kita juga punya indikator khusus untuk melihat inflasi ya. Kita menggunakan GDP deflator ya. Nah, GDP deflator itu rumusnya sangat sederhana aja. Kita cukup membagi berapa PDB atau GDP real nominal kita, hampir kebalik lah. Dibagi dengan GDP atau PDB ya dalam bahasa Indonesia, yang real kita kali dengan 100. Nah, kalau misalnya semakin rendah markup atau kenaikan harganya, inflasinya ya, pasti GDP deflatornya tidak terlalu tinggi. Nah, kita coba lihat GDP deflator, PDB deflator untuk 2019. Jadi yang nominalnya tadi berapa ya? 850.000. Terus kita bagi yang realnya dapatnya 650.000 ya. Terakhir tinggal kita kali 100. Bukan 100% ya teman-teman, 100. Nah, nanti bakal dapat angkanya sekitaran 130 sekian. Nah, semakin dia mendekati angka 100, standarnya ya, yang paling stabil itu 100. Kalau semakin dekat berarti inflasinya semakin kecil. Tapi kalau semakin jauh, ini lumayan ya, ada kenaikan sekitar 30%, berarti inflasinya lumayan ya. Tapi ini juga jaraknya lumayan jauh ya, dari 2010 ke 2019. Oke, sepertinya itu aja untuk penjelasan tentang PDB nominal, real, dan deflator. Kalau misalnya dia nggak jelas, boleh di drop pertanyaannya. Dan thank you udah nonton sampai akhir. Boleh di-share ke temannya juga kalau dirasa bermanfaat. Thank you dan sampai jumpa di video kandidat yang lain. Assalamualaikum.